Kelihatannya pantai Tanjung Wayang sore ini terlihat sangat ramai. Pengunjung sangat antusias, ingin menikmati panorama senja di tempat ini. Sambil menunggu sunset, aku dan Audrey pun kembali bermain di pantai. Audrey berlari dan mengajak aku mengejarnya. Aku menarik lengan Audrey ketika berhasil mendekat, lalu berusaha menjatuhkan tubuhnya ke laut. Aku tertawa girang melihat Audrey tersungkur bersama derunya ombak. Audrey bangkit dan berusaha menangkap tubuhku. Aku pun menghindar dan mengambil segenggam air lalu mencipratkannya ke wajah Audrey. Audrey melakukan hal yang sama. Ia pun mengambil segenggam air lalu mencipratkannya ke wajahku. Sungguh permainan yang mengasihkan. Sementara angin berhembus cukup kencang dan melambaikan hijabku. Untung saja Audrey berhasil menangkapnya ketika kaki ini sudah berada tepat di bibir pantai, sehingga aku terbebas dari pergulatan ombak yang semakin menderu. Audrey menarik lenganku dan membawa ke tempat yang ia maksud tadi, yaitu pertemuan arus sungai Jeneberang dan laut di Tanjung Bayang. Tempat di mana tubuh putri terseret amukan ombak yang ganas. Perlahan, Audrey melepas genggaman tangannya setelah langkah kaki kami tiba di tempat itu. Kita udah nyampe nih, Mai, jawabnya sambil mengempaskan pantatnya di pasir. Setelah tadi kita bermain pasir, sekarang kita main apa lagi ya, Mai? Tanyanya menantang. Bagaimana kalau kita main jingkrak-jingkrak? What? Oh no, jangan Mai. Kamu baru saja sembuh, belum boleh melakukan permainan berat seperti itu. Kalau aku sih oke aja, tapi kamu, bagaimana kalau aku tawarkan yang khusus buat kamu? Ya, apa itu?
baca puisi saja, biar aku yang jingkrak-jingkrak. Kamu mau aku yang nyanyi dan kamu mengiringi sambil jingkrak-jingkrak. Ya, gak ada salahnya dicoba dulu kan, Mai. Masih seru tuh. Enggak ah. Ntar semua mata tertuju pada kita. Bukannya beri surprise, yang ada malah kita dianggap orang gila. Oke, baiklah. Oh iya, kamu kan belum ceritakan tentang hasil karyamu tadi. Kalau nggak salah, kamu membuat kuda berkepala manusia. Nah, gimana kalau kamu ceritakan sekarang? Menoleh ke arah Audrey sambil tersenyum. Iya, tadi aku membuat centaur, seekor kuda dengan dada, kepala, dan tangan dari manusia. Itu adalah lambang dari zodiak kamu, yaitu Sagittarius. Oh iya, aku ingat. Kamu benar, Mai. Tapi apa sih istimewanya Sagittarius itu menurut kamu? Bukan soal istimewa atau tidak istimewa, tapi aku hanya terkesan dari kisah mitologinya yang menarik. Pasti sudah tahu kisahnya. Tokoh Chiron yang juga adalah centaur merupakan anak dari Poseidon dengan kebijakan yang diajarkan oleh Apollo dan Artemis. Chiron adalah teman dari berbagai tokoh seperti Hercules dan Achilles. Dikisahkan dalam sebuah pertarungan, tokoh Hercules berusaha melindungi dirinya dari lawan. Namun sayang, serangan panah beracun dari lawannya itu mengenai kaki Chiron. Chiron yang telah diberi keabadian tidak dapat mati dan terpaksa harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Hercules lalu berjanji membantu Chiron. Dalam pengembara, Hercules akhirnya bertemu dengan Prometheus, pencipta umat manusia yang terkurung. Untuk menolong Prometheus agar terbebas dari kurungan tersebut, harus ada seseorang yang menggantikan dirinya di sana. Chiron yang kesakitan rela menggantikan tempat Prometheus. Melihat kepahlawanan dan Chiron ini, Zeus kemudian mengizinkan Chiron memberikan keabadiannya kepada Prometheus, lalu menempatkan Chiron di rasi bintang sebagai zodiak dari Sagittarius.
sudah tahu tentang kisah itu. Sudah kuduga, apa sih yang tidak kamu ketahui? Ucapku menyalanya. Sebetulnya, dalam kisah ini, aku hanya mengagumi sikap kepahlawan dari Chiron yang meskipun sakit, tapi bersedia menggantikan posisi Prometheus yang terkurung, bahkan sampai rela memberikan keabadian. Dari sisi itu saja sih yang menarik bagiku. Dan kebetulan itu adalah zodiakku, ucap Audrey memotong perkataanku. Aku tersenyum sambil mengangguk pelan. Jadi intinya, dari hasil karyaku dan karyamu sama-sama memiliki nilai kebaikan. Ada makna yang ingin disampaikan, bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang yang bisa dipercaya, maka hidup rukunlah bersamanya. Sebab mencari teman yang baik seperti Hercules dan Chiron itu tak mudah ditemukan. Ketika berjumpa dengan seseorang yang menolong kita, jangan lupa untuk bersyukur, karena melalui dia, hidup kita mungkin dapat berubah. Seperti Prometheus yang menerima keabadian hidup dari Chiron. Dan ada satu lagi yang sangat berarti dan memiliki makna yang begitu dalam. Mau tahu? Ya, apa itu? Tanya aku agak penasaran. Ketika kamu bertemu dengan orang yang saat ini menemanimu lalu berkata, I love you, Maira, itu berarti dia sangat mencintaimu dan ingin bersamamu seumur hidupnya. Maka berterima kasihlah kepada Tuhan karena telah memberimu anugerah terindah, yaitu kebahagiaan dan cinta sejati. Tapi masih ada satu lagi yang kamu lupa. Hati tersenyum tak berkata-kata. Ia hanya menatap wajahku sambil menunggu jawaban. Ketika kamu bertemu dengan orang yang benar-benar kamu cintai, maka berusahalah untuk menemaninya seumur hidupmu. Sebab ketika dia telah pergi, maka kamu tak akan mendapatkan kesempatan itu kembali. Suara Albert tiba-tiba menggema keras, membuatku terpancing untuk ikut tertawa juga. Gampang berhadapan dengan seorang penulis. Selalu saja ada kata-kata yang tersembunyi di balik kalimatnya, balasnya. Apalagi berhadapan dengan kamu,
akan selalu membuat kepala jadi pusing dengan argumen yang penuh dengan teori. Timpalku pula.